Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Anak-anak, untuk materi pembelajaran ini marilah kita mulai, kita berdoa semoga dengan berdoa ini kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk itu mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ini pertemuan yang ke-7. Ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin yang masih belum diterangkan, yaitu tentang penyajian, pola penyajian iklan di media cetak dan elektronik. Pola penyajian iklan berdasarkan media ada dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Untuk hari ini, untuk kompetensi dasar yaitu 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.3 yaitu menyajikan gagasan pesan dan ajakan dalam bentuk lisan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Untuk hari ini kita mengulas yaitu mengenai penyajian iklan, karena yang kemarin untuk slogan dan poster sudah. Iklan berdasarkan media di sini ada dua, yaitu iklan media cetak, dua iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat menggunakan cara dicetak, seperti di koran, majalah, baliho, poster, dan stiker, dan sebagainya. Sedangkan iklan elektronik adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur. Iklan di media cetak di sini ada dua, yaitu iklan baris, yang kedua iklan kolom. Iklan baris adalah iklan barang atau jasa yang dibuat lebih singkat dari iklan lainnya dan terdapat 3 atau beberapa baris saja yang dimuat di koran. Sedangkan iklan kolom adalah iklan yang dimuat ya berbentuk kolom yang dilengkapi dengan visual atau gambar, ya, visual berupa penglihatan atau gambar untuk menarik perhatian konsumen. Ciri-ciri iklan baris yang pertama di sini ada 5. 1. Hanya berisi informasi, jadi berupa informasi. Yang kedua, dimuat hanya berkelompok sesuai jenis barang atau jasa. Jadi iklannya berkelompok, misalnya mengenai tentang penjualan tanah atau sepeda motor atau yang lainnya. 3. Tidak memerlukan ilustrasi grafis, jadi tidak memerlukan berupa gambar. 4. Ada fakta dan opini. Jadi di sini maksudnya dalam tulisan iklan tersebut ada kalimat yang mengandung fakta. Fakta yaitu suatu kejadian yang nyata yang berdasarkan dengan bukti yang kuat. Sedangkan opini ini berupa pendapat
pendapat seseorang yang bersifat subjektif. Ini biasanya menggunakan kata-kata yang isinya mengunggul-unggulkan. Yang kelima, sering kali dilengkapi dengan nomor yang bisa dihubungi. Jadi maksudnya di sini nomor HP yang dihubungi. Jadi nanti kalau ada orang yang tertarik mengenai iklan tentang penjualan motor, di situ maka orang tersebut akan menghubungi melalui HP. Contoh iklan baris. 1. Dijual rumah SHM 350 juta. Bisa nego, surat-surat lengkap, AJB di Pondok Terong, Depok, Gang Ikrar, RT 01 RW 03 nomor 60B, seharga 350 juta. Harga masih bisa dinego. Di sini dalam iklan baris ini ada 3 baris, yaitu di situ ada kata-kata yang disingkat, yaitu kata SHM, ada AJB, akte jual beli disingkat AJB. SHM surat hak milik. Yang kedua, motor dijual Suzuki Smash 2003 disingkat 03, ban baru, bodi mulus, mesin oke, plat Bandung, D, pajak motor 2,5 juta, nego hubungi 082858277855. Di nomor 2 di sini ada yang mengandung kata-kata fakta dan juga ada kata-kata yang mengandung opini. Untuk kata-kata yang mengandung fakta seperti kata-kata motor dijual Suzuki Smash 2003, plat Bandung, pajak motor 2,5 juta, nego hubungi, itu kalimat yang mengandung fakta. Sedangkan kalimat yang mengandung opini yaitu berupa kata-kata bodi mulus, mesin oke. Nah, itu mengandung kata-kata opini yang sifatnya mengunggul-unggulkan. Selanjutnya, ciri-ciri iklan kolom. Di sini iklan kolom cirinya ada 3. 1. Terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Jadi di sini ada gambarnya, ada fotonya, biasanya gambarnya besar, hampir sama seperti poster, dan kata-katanya juga menyolok. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Jadi ini ukurannya lebih besar. Bahkan ada yang penuh 1 halaman koran. Jadi ini tulisannya kadang-kadang juga sampai penuh. Dan ini akan memudahkan orang untuk melihat sehingga mereka tertarik. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Jadi ini berisi penawaran barang ya atau promosi supaya orang lain tertarik untuk membelinya. Nah, contoh iklan kolam di sini contohnya, dibutuhkan sales counter ditempatkan di mall, pendidikan minimal SMA, pria atau wanita, berpenampilan menarik, gaji bonus dan komisi atau bulan. Lamaran dikirim ke Singer, Lampung, alamat Jalan Tengku Marmo 1, PUH 0810820083. Ini contoh lowongan pekerjaan. Jadi di sini ada kata-kata yang ditonjolkan seperti kata lowongan itu tulisnya agak tebal, sales counter itu ditebalkan,
Kemudian kata Singer Lampung, nah halaman itu ada yang ditebalkan, kata SMA. Tujuannya apa? Supaya orang lain tertarik untuk daftar, untuk kerja jadi sales. Kemudian contoh iklan kolam, ini contoh iklan kolam angsuran mobil. Contoh, Toyota termurah, You Avanza, ready stock. Ini ada kata pasti oke. Nah ini mengandung opini ya, pasti oke. Pria dia tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu, kami berikan servis dan harga yang terbaik, ready stock bisa tukar tambah. Nah, di sini ada gambarnya besar itu di atas ada kata-kata yang ditonjolkan. Ini tujuannya supaya orang lain mudah untuk melihat dan tertarik untuk membelinya. Selanjutnya yaitu iklan elektronik. Tadi iklan di media cetak, sekarang iklan di elektronik. Ini meliputi ada 3, yaitu iklan di radio, iklan televisi, iklan film. Untuk iklan di radio adalah iklan yang mengandalkan efek suara. Jadi yang ditonjolkan suaranya, baik itu berupa tuturan musik maupun bunyi-bunyinya. Biasanya bunyi bisa berupa apa itu? Bunyi iklan itu yang menarik. Yang kedua, iklan televisi adalah iklan yang mengandung unsur suara. Jadi ada suaranya, ada gambarnya, ada gerakannya. Ini akan menarik kalau orang melihat iklan di televisi. Yang ketiga, iklan film. Ini yang iklannya yang tersaji dalam judul film atau gambar sinema. Iklan ini muncul sebelum film diputar. Jadi sebelum film diputar itu biasanya banyak dimunculkan iklan-iklan yang berupa promosi barang. Baik. Jenis iklan berdasarkan isinya di sini ada 3, yaitu iklan pemberitahuan, yang kedua iklan layanan masyarakat, yang ketiga iklan penawaran. Pengertiannya, untuk iklan pemberitahuan atau pengumuman adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita. Yang kedua, iklan pelayanan masyarakat adalah iklan yang biasanya berasal dari instansi atau lembaga yang berisi suatu informasi kepada masyarakat akan suatu isu atau topik. Contoh iklan pemilu, yaitu iklan berupa pemilu supaya masyarakat tahu nanti ada pemilu supaya mereka ikut meramaikan. Iklan keluarga berencana, yaitu dengan iklan dengan tujuan agar masyarakat mau ikut KB, ikut keluarga berencana. Yang ketiga, iklan penawaran niaga adalah iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu yang dibuat untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk, baik barang atau jasa. Contoh iklan lowongan pekerjaan dan sebagainya. Next. Contoh iklan penawaran niaga. Nah, di sini ada pucuk harum. Nah, ini promosi yaitu tentang teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya, yaitu disertai dengan gambar yang menarik dengan kata-kata yang ditonjolkan supaya orang melihat tertarik dan ingin untuk mencobanya. Next. Contoh iklan layanan masyarakat. Nah, di sini ada gambar ya. Orang seperti orang lari, pandangan ke atas, jutaan orang mati karena narkoba. Sekaranglah waktunya kita buka mata, bangkit dan lawan penyalahan narkoba.
penyalahgunaan narkoba. Nah ini ikan bertujuan supaya apa? Masyarakat tahu ya, narkoba itu akan membuat tubuh kita akan menjadi sakit, akan membuat orang cepat mati karena badannya akan apa? Kalau kena narkoba itu akan menjadi kurus-kurus, kemudian dia kecanduan, kemudian pada akhirnya meninggal. Itu akibat kalau mengkonsumsi narkoba. Contoh ikan pemberitahuan atau pengumuman. Ini contoh pengumuman. Dibutuhkan segera perusahaan yang di bidang tekstil ya. Nah ini marketing sales. Nah ini siapa yang ingin bekerja di bidang sales, ini ada pengumuman yaitu lowongan pekerjaan, yaitu marketing. Itu ada klasifikasi yaitu wanita yang berumur 35 tahun, pendidikan minimal di situ, untuk agak jelas ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada di sebelah kanannya itu contoh ikan yaitu duka cita ya, ikan berkolom duka cita yaitu Profesor Dr. Samrodin, nah, yaitu meninggal ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini tujuannya apa? Supaya masyarakat yang rumahnya jauh, yang nggak tahu, mereka akan mengetahui. Ini biasanya dicetak di koran ya. Kalau membaca koran maka dia akan tahu berita yaitu tentang berita duka, baik berita duka maupun lawan kerja. Nah sekarang latihan soal. Nanti untuk soal MIT latihannya tidak jauh seperti ini. Hanya saya cuplik, hanya sedikit saja. Nomor 1 mari kita bahas yaitu apresiasi tinggi diberikan Menpora Imam Nahrawi kepada 2 pendaki putri Indonesia, Francisca 23 dan Matilda 23, yang sukses mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Vincent Massif, puncak tertinggi di benua Antartika. Hal ini disampaikan Menpora di Gedung Bank Rakyat Indonesia 1 Jakarta, Selasa 24 bulan 1 sore. Jadi dalam latihan soal ini, paragraf ini menggunakan unsur-unsur atau pokok-pokok berita. Unsur-unsur yang digunakan teks paragraf di atas adalah, jadi tugas kamu mencari unsur-unsurnya. Apa unsur-unsur pokok yang digunakan dalam berita ini? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Nah, di sini soal nomor 1 menggunakan unsur-unsur, yaitu pertama apa, maksudnya apa yang diberitakan, yaitu tentang apresiasi tinggi yang diberikan Menpora. Siapa? Francisca Matilda. Kapan? Di mana? Di puncak Gunung Vincent. Kapan? Selasa 24. Jadi di sini unsur beritanya yang digunakan atau pokok-pokok beritanya menggunakan unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Saya ulangi, jadi jawabannya apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi unsur-unsur yang digunakan dalam teks paragraf di atas. Kemudian nomor 2, di sini ada soal ya, tak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Tulislah maksud slogan tersebut. Apa maksudnya? Tak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Jadi di sini maksudnya orang yang banyak harta itu lama-lama akan habis. Mungkin habis dimakan atau habis kena bencana akan musnah. Tapi kalau ilmu tidak akan habis, akan langgeng.
karena ilmu berada di pikiran kita. Jadi maksudnya itu ya. Soal nomor 3, apa maksud poster ini? Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Nah, di sini ada poster, apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya kita kalau dari kalau kita masuk rumah atau sebelum masuk rumah kita harus mencuci tangan, atau kita kalau memegang sesuatu yang kotor kita harus sering cuci tangan. Supaya apa? Supaya tangan kita terhindar dari kuman, jauh dari kuman. Karena kalau kita memegang sesuatu itu, maka kadang-kadang kumannya akan menempel pada jari-jari kita. Untuk itu kita harus sering cuci tangan. Nah, ini untuk tugas yang nanti yang harus kamu kerjakan. Di situ ada 3 soal. Soal pertama, 1, berikan contoh iklan baris yang berisi tentang penjualan tanah. Jadi anak-anak nanti membuat iklan berisi penjualan tanah. Soal yang kedua, buatlah 1 contoh iklan kolom yang isinya tentang lowongan kerja. Jadi seperti contoh tadi ada lowongan kerja, ada lowongan iklan jual tadi, asuran mobil tadi. Yang ketiga, Daihatsu Xenia S1 Sporte 2012 akhir kondisi mulus, siap pakai, pajak mati 6 bulan, 80 juta, hubungi Jalan Mawar, Bandung 082998701350. Kemudian ada buatlah 1 contoh ikan kolom yang isinya tentang ruang kerja tadi ya. Terus next. Soal lanjutan nomor 3, pada ikan baris di atas sebutkan kalimat yang mengandung fakta. Jadi kalimat yang ketiga tadi tugas kamu mencari kalimat yang mengandung fakta. Mana yang mengandung fakta, mana yang mengandung opini. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Soal dikerjakan di kertas folio, ditulis nama, kelas, pelajaran, tanggal. Ini untuk tanggal jangan lupa. Jadi tanggal harus diberi. Ini untuk memudahkan untuk mengoreksi. Nanti kalau nggak beri tanggal nanti bingung yang koreksi. Dan dikumpulkan di sekolah yang sudah ditempatkan di dalam rak kaca. Untuk itu anak-anak, mari kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga anak-anak sukses untuk mengerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.